Jangan suka terlalu rendah hati kadang-kadang. Baik, tapi kadang-kadang kita harus membuktikan siapa kita. Dan itu tak dapat dengan merendah. Hendra Gunawan, pelukis. Ketika aku keluar dari toko buku di Jalan Keramat Bundar, hampir aku bersomplokan dengan Iskandar bersama kawan-kawannya. Sebenarnya aku tidak kenal Iskandar. Artinya kami belum pernah berkenalan secara resmi. Walaupun aku mengenalnya dan ia pun kukira mengenalku. Namanya aku kenal lebih dahulu karena pernah menjadi bahan berita utama surat-surat kabar ketika terjadi perpecahan dalam organisasi pemuda yang dipimpinnya. Ketika ia memenuhi undangan untuk menghadiri festival pemuda di salah sebuah negara sosialis, dia digeser oleh kelompok Ahmad. Dengan demikian tentang dirinya banyak ku dengar karena sering menjadi bahan percakapan Ahmad dengan kawan-kawannya. Selain itu, aku sering melihatnya. Kami sering bertemu di warung tempat para seniman Senen berkumpul. Iskandar selalu duduk menghadapi tukang sop kaki di sebelahnya. Agaknya dia penggemar makanan tersebut. Iskandar sekarang sudah menjadi anggota parlemen. Orangnya masih muda, belum lagi 30 tahun kukira. Meskipun kepalanya botak. Dia suka juga bercakap-cakap dengan para seniman yang dikenalnya. Dia juga kelihatan suka berkelakar karena sering ku dengar tawanya berderai. Aku sendiri belum pernah terlibat dalam percakapan dengan dia. Aku enggan untuk memulai percakapan dengan orang yang belum ku kenal. Lagi pula aku punya rasa setia kawan terhadap Ahmad. Tapi waktu aku bersomplokan di depan toko buku bekas itu, segera aku kenal bahwa di antara kawannya seiring ada pelukis Hendra Gunawan. Pelukis terkemuka yang ku kagumi di samping Afandi. Aku sendiri belum pernah bertemu dengan pelukis itu, tetapi wajahnya sudah kuhafal melalui foto-foto dan dari reproduksi potret dirinya yang juga pernah dimuat dalam salah satu majalah. Mukanya lebar dihiasi kumis dan janggut yang khas, dengan rambut yang dibiarkan tumbuh agak panjang. Alangkah senang kalau aku dapat berkenalan dengan pelukis itu. Iskandar sendiri tertegun melihatku dan tidak nampak ia berusaha untuk menghindar. Bibirnya mengembangkan sebuah senyuman ramah. Di sini kita sekarang bertemu. Biasanya di warung sana, katanya. Aku membalas senyumannya, tetapi tak mengeluarkan satu patah kata pun. Mataku melayang ke arah pelukis Hendra. Ini dia seniman kita, kata Iskandar. Tangannya merangkul bahuku. Mari ku perkenalkan dengan kawan-kawan saya. Yang pertama ditunjuknya justru Hendra. Ini tentu sudah saudara kenal karena sama-sama pelukis. Yang satu brewok berjanggut dan sudah banyak pengalaman. Yang satu masih muda dan kelimis. Bung Hendra, ini pelukis muda kita.
yang berbakat, Ardi. Aku mengulurkan tangan untuk menyalami pelukis itu yang segera menggenggam tanganku dengan erat dan kemudian tangan kirinya memeluk bahuku. Saya telah banyak melihat buah tangan saudara dan saya pun telah banyak mendengar pujian orang kepada saudara. Saya sendiri sudah lama berhasrat untuk berkenalan. Kata-kata itu masuk ke telingaku dan jantungku menjadi berdegup lebih keras. Siapa yang tidak bangga mendapat perhatian begitu hangat dan mesra dari orang besar yang selama ini ku kagumi? Saya ingin melihat lukisan-lukisan saudara, bukan hanya sketsa yang dimuat di majalah-majalah. Sudah banyak lukisan cat saudara. Ada juga, tapi sedikit dan masih belajar. Jangan terlalu merendah. Rendah hati kadang-kadang baik, tapi kadang-kadang kita harus membuktikan siapa kita, dan itu tak dapat dengan merendah. Tunggu dulu, kata Iskandar. Belum selesai saya perkenalkan Bung Ardi ini dengan kawan-kawan yang lain. Ini saudara Chan, dia pun peminat seni, tapi bukan seniman. Seniman juga perlu peminat. Aku bersalaman. Senang dapat berkenalan dengan saudara seorang seniman harapan. Kalau saudara tidak punya acara lain dan tidak berkeberatan pula, kami akan sangat gembira sekali kalau saudara mau bersama kami makan siang. Belum sempat aku membalas, Hendra sudah menolong menjawab. Saudara pun belum makan siang kan? Jangan hanya kaum borjuis saja yang makan 2 kali. Seniman rakyat juga apa salahnya makan 2 kali? Aku tak dapat mengelak dan bagaimana mungkin aku mengelakkan kesempatan untuk berkenalan lebih lanjut dengan pelukis yang sudah lama ku kagumi dan ternyata begitu ramah dan begitu hangat. Kami berjalan di terik matahari itu menyusuri jalan Keramat Bundar. Kukira tadinya Iskandar akan membawa kami makan di tempatnya yang biasa, makan sop kaki. Tetapi tidak, tempat itu dilewati saja Hendra, sambil tetap memeluk bahuku seakan menjadi penunjuk jalan. Karena kami berjalan paling muka, kami menyeberang ke Jalan Senen Raya lalu masuk ke sebuah restoran